Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang untuk kawan-kawan uh, yang sudah berkenan untuk hadir di diskusi Sabtuan yang biasanya memang kita adakan Sabtu. Dan diskusi ini kemarin-kemarin itu uh, langsung kita adakan di pekarangannya Kontras. Walaupun kondisi sudah seperti ini, kita sedang didera sama COVID-19, akan tetapi semangat untuk bertemu dan membahas isu-isu terkini itu tetap menyala. Dan terima kasih kawan-kawan sudah mampir di sini. Uh, Diskusi Sabtuan ini tagline-nya bersabtu kita teguh. Ya. Jadi diskusi ini tidak ditukangi oleh kepentingan manapun, tidak ditunggangi oleh perusahaan tambang manapun. Itu kode-kodenya kita. Uh, Sudah 2 kali digelar. Kali ini kita sudah kehadiran Bang Hafid Polem dari Masyarakat Transparansi Aceh. Seperti yang udah kawan-kawan dapatkan di flyer ya, tema yang kita bahas hari ini yaitu tentang membongkar tentang tata kelola penganggaran pemerintah Aceh terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Dan seperti yang kita tahu, Aceh itu telah mengalokasikan dana sebesar 1,7 triliun. Itu artinya dana kelima terbesar di Indonesia. Dan yang jadi pertanyaan kita sejauh ini kan bagaimana anggaran ini bisa dikelola oleh pemerintah Aceh agar bisa diperuntukkan oleh orang-orang yang terdampak COVID-19, secara umum masyarakat Aceh juga. Yang kita persoalkan adalah bagaimana akuntabilitasnya, transparansi, dan pengawasannya supaya tetap terjaga agar tidak ada kebocoran di mana-mana. Caranya seperti apa? Dan itu akan kita bahas hari ini. Apalagi kemarin kita sudah menyimak juga salah satu pemaparan dari Ketua KPK ya di media massa. Dia mengatakan bahwa ada ancaman terhadap oknum yang bakal bermain ya kan terkait dana ini itu dengan ancaman hukuman mati. Jadi memang di masa-masa yang sangat krisis seperti ini tentu harus ada kearifan dari semua orang untuk bisa mengelola dana ini, terutama pemerintah ya sebagai pemangku kebijakan untuk mengelola dana. Banyak kalau kawan-kawan lihat ini kontroversi yang muncul di media massa, bukan media massa, di media bocoran, ada lembaran, di situ ada keterangan biaya goodie bag, terus ada sablon. Pengelolaan dana ini akan efektif untuk menanggulangi COVID-19 di Aceh. Kita sudah hadir Bang Hafid, sudah tersambung di sini. Sembari menunggu persiapan komunikasi kita sama Bang Hafid Polem dari Masyarakat Transparansi Aceh. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menampung beberapa pertanyaan terkait tema kita hari ini, korupsi di tengah pandemi, mau ngobrak-abrik tata kelola dan pemerintah Aceh terkait penanganan COVID-19. Bisa lebih dulu nanti mengajukan pertanyaan di chat bisa juga, ataupun nanti bisa di chat kita bilang aja pengen menangkap pertanyaan, nanti akan kita unmute-kan ya. Kestabilan suara juga kita selain moderator sama pemateri kayaknya kita mute-kan semua nih. Oke. Selamat datang untuk kawan-kawan di sebuah aplikasi masa depan yang dapat membantu kita saling berinteraksi satu sama lain. Jadi menariknya tema kita hari ini itu sesekali kita kan sebagai masyarakat biasa nih pengen nih ngebahas tentang isu-isu elit gitu. Karena kalau kita ngomong tentang tata kelola anggaran itu kayaknya isunya elit kali gitu. Itu dana yang besar padahal diperuntukkan untuk masyarakat juga gitu. Jadi alangkah serunya kalau kita ikut membahas ini. Nggak hanya membaca aja berapa jumlah dananya, kemana peruntukannya, tapi kita ikut menyampaikan aspirasi di sini. Oke, selamat datang lagi. Saya ucapkan untuk kawan-kawan yang baru mampir di Zoom live meetingnya kita hari ini, diskusi Sabtuan dengan tagline Bersabtu Kita Teguh, tema korupsi di tengah pandemi, mengobrak-abrik tata kelola dana pemerintah Aceh terkait penanganan COVID-19. Kita masih menunggu
ya koneksi dari Bang Hafid Polem selaku pembicara kita hari ini. Bang Hafid Polem dari Masyarakat Transparansi Aceh. Jadi untuk pengayaan informasi juga ke kawan-kawan semua, itu anggaran untuk penanggulangan COVID-19 untuk Aceh itu terbesar, 5 besar di Indonesia. Nah, jadi kalau boleh kita rinci itu, ada 5 provinsi yang mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19. Itu yang paling besar Jakarta ada 10,6 triliun ya. Terus Jawa Barat, terus ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, dan terakhir Aceh 1,7 triliun. Jadi dengan dana yang besar juga, maka seperti yang sudah disampaikan KPK ketika pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat soal pengawasan anggaran penanganan virus corona pekan lalu, itu kan pemerintah pusat sudah menganggarkan sekitar 405,1 triliun untuk penanganan COVID-19, termasuk untuk bidang kesehatan 75 triliun dan sosial safety net 110 triliun. Jadi banyak sih beberapa titik rawan korupsi yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Itu peluang korupsinya itu ada di sektor pengadaan barang dan jasa, kemudian sumbangan pihak ketiga, terus alokasi anggaran dan distribusi program bantuan sosial. Mohon maaf kawan-kawan, kita masih dalam proses untuk terkoneksi dengan Bang Hafid Polem dari Masyarakat Transparansi Aceh. Ya kawan-kawan, kita ucapin selamat datang untuk Bang Hafid Polem dari Masyarakat Transparansi Aceh. Diskusi kita hari ini bertema tentang mana nih temanya? Aku takut salah bilang teman. Ya, korupsi di tengah pandemi, mengobrak-abrik anggaran pemerintah Aceh untuk penanganan COVID-19. Bang Hafid, seperti yang ini masyarakat sudah banyak mendapat bocoran lah kan di media sosial, di WhatsApp. Banyak sekali lembaran-lembaran misalnya seperti terungkapnya dana untuk cetak sablon, dana ini itu yang biayanya tinggi, tapi secara sepintas kita lihat apakah ini efektif sebenarnya, apakah ini tepat sasaran untuk penanggulangan COVID-19 gitu. Dan mungkin dari Mata juga sudah di beberapa media massa juga udah menyampaikan pendapat kan bahwasanya dana COVID-19 ini sangat rentan dikorupsi gitu. Jadi untuk awalnya Bang, karena kita sama sekali belum, kita ini ya, mungkin aku khususnya belum dapat gambaran sebenarnya skema penganggaran untuk COVID-19 yang dimiliki Aceh ini dari mana asalnya gitu. Apakah dari APBA atau memang ada dari pemerintah pusat atau seperti apa Bang? Mungkin itu aja dulu Bang. Silakan Bang. Nah, baik, terima kasih Fuad. Nah, pertama-tama mungkin banyak teman-teman juga sudah tahu bahwa penanganan untuk COVID ini, wabah ini sendiri, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian ada kabupaten, kota, kemudian sampai dana desa juga ada ngucurin anggaran. Nah, di pemerintah Aceh sendiri, dalam beberapa pernyataan terakhir, bahkan hari ini kalau nggak salah saya tadi baca di Sekambi, sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran itu sebesar 1,7 triliun untuk penanganan COVID. Ada beberapa item di sana termasuk untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan ekonomi. Nah, yang jadi diskusi banyak pihak sebenarnya di kita sendiri, realokasi anggaran ada angka 1,7 sumbernya dari mana? Karena kan sumber realokasinya dari mana? Ini jadi pertanyaan banyak pihak. Apakah 1,7 itu sudah termasuk yang BTT-nya, belanja tidak terduga, atau memang dia anggaran akumulasi dari kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak bisa dilakukan?
Contohnya misalnya kayak apa pelatihan yang pernah disampaikan akan ditunda pelaksanaannya. Apakah akumulasi dari itu semua? Terus yang jadi pertanyaan lagi, pelatihan yang mana yang ditunda? Pelatihan mana yang masih jalan? Itu juga jadi pertanyaan karena kita diskusi sama DPR sendiri. DPR bahkan seperti nggak tahu nih, ini yang mana yang akan di realokasi dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara pelatihan, kalau kayak disampaikan Jubir beberapa waktu yang lalu, ini banyak dari kegiatan-kegiatan pelatihan yang ditunda. Nah, kalau teman-teman buka portal di pengadaan, ini masih ada juga kita jumpai, walaupun yang bukan tender ya. Yang silakan dibuka di LPSK nanti, yang di non tendernya itu untuk kegiatan pelatihan, cindera mata itu masih ada. Nah, makanya kita jadi ditanya ini pos yang mana yang direlokasi untuk kegiatan. Nah, kira-kira gitu, Pak. Ya, dan tadi Abang bilang Mata sudah mencoba untuk mengklarifikasi ini ke DPRA atau sampai sekarang Bang, transparansi informasi itu dari pemerintah belum sampai ya Bang, belum disampaikan ke publik. Nah, yang muncul kan angka sebenarnya, angka 1,7. Ya. Kalau kita berbicara transparansi kan bukan hanya soal ini ada yang kayak kita bicara misalnya oke, Aceh ada 17 triliun sekian. Ada penduduk miskinnya sekian dan sebagainya. Tapi di mana? 1,7 itu sumber realokasinya dari mana? Kemudian daftar penerima manfaatnya siapa? Nah, bagaimana memastikan tumpang tindih antar bantuan dan sebagainya itu kan masih jadi pertanyaan sebenarnya kita yang sampai hari ini pemerintah Aceh sendiri belum menjelaskan secara gamblang ke publik bagaimana mekanisme ya katakanlah koordinasi, transparansi terkait pengelolaan anggaran tersebut. Nah, itu yang belum muncul ke publik. Nah, yang kalau kita pertanyakan siapa penerima manfaat? Oh, mereka yang terdampak COVID. Siapa? Siapa orang yang terdampak COVID? Apakah sudah tepat yang seperti yang diberikan sekarang ini? Nah, atau tidak? Apakah mereka yang baru pulang terdampak misalnya yang jauh-jauh hari sudah pulang, misalnya ketika wabah ini melanda, mereka kehilangan mata pencahariannya di ibu kota atau di sekitar di Pulau Jawa sana, pulang ke Aceh karena tidak ada lagi pekerjaan, tidak bisa lagi membiayai hidup di sana, pulang. Apakah mereka sudah terdata berapa orang? Apakah mereka termasuk bagian dari orang yang terdampak yang dimaksudkan pemerintah Aceh? Itu juga kita belum tahu. Nah, konon lagi kemarin di awal-awal waktu mau pembagian jaring pengaman sosial yang didistribusikan ke kabupaten kota, yang disampaikan, kita hanya terima data dari kabupaten kota, gitu. Nah, sebenarnya ini data sama siapa? Data siapa? Gitu. Itu yang terus kita tanyakan. Nah, kemudian kalau berbicara karena banyak sumber pemerintah pusat, sumber pemerintah provinsi, sumber pemerintah kabupaten kota, sumber pemerintah desa, sumber perusahaan, sumber personal pribadi maupun organisasi kelompok masyarakat yang melakukan penggalangan dana juga untuk memberikan bantuan kepada kelompok terdampak. Nah, kalau pemerintah sendiri tidak punya data, siapa? Bagaimana menghindari tumpang tindih? Kita sudah cukup pengalaman misalnya terkait dengan pengelolaan bantuan pasca tsunami, kemudian konflik yang nggak selesai-selesai. Nah, ini bagaimana? Bagaimana menghindari tumpang tindih? Bagaimana jalur koordinasi bangun antar sesama pemberi bantuan? Nah, itu yang nggak dibuka ke publik. Bang, secara regulasi, Bang, kalau kita bicara regulasi ini kan, kalau di pusat itu kan sudah ada yang regulasi namanya Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020, terus ada SKB Mendagri dan Menkyu terkait penanganan ini gitu. Ketika Aceh sendiri akan mengalokasikan anggaran, apakah Aceh juga harus menelurkan regulasi juga, Bang, untuk ini seharusnya? Nah, sebenarnya sudah ada payung hukum kan dari pemerintah pusat. Sebenarnya juga yang perlu jadi catatan kita,
kenapa pemerintah Aceh harus tegas dan cepat mengambil langkah-langkah ini yang sudah didorong sejak awal bahkan oleh teman-teman masyarakat sipil. Karena memang sejak awal kita sudah melihat bahwa pemerintah pusat sudah mulai lepas tangan nih, lempar ke kabupaten. Ya di awal-awalnya kan, lempar ke provinsi, dan lempar ke kabupaten. Kabupaten mulai menanyakan komitmen di tingkat desa kan. Ya. Nah, seharusnya ketika sudah itu terjadi, pemerintah Aceh juga sudah mulai mengambil sikap seperti daerah-daerah yang lain. Nah, untuk melakukan pendataannya sendiri, mengambil kebijakannya sendiri untuk melindungi warganya sendiri. Itu yang seharusnya dilakukan sejak awal. Ya. Artinya memang bisa hanya merujuk dengan aturan-aturan di pusat, Bang, nggak perlu ada aturan misalnya. Nah, sebenarnya sudah ada untuk realokasi anggaran ini sendiri sudah ada. Bahkan kemarin tanggal 2 kalau nggak salah sudah ada lagi dari Kemenku untuk penyampaian terkait pemotongan beberapa dana transfer untuk Aceh. Kemudian di awalnya juga sudah ada kan yang memberi ruang untuk realokasi anggaran tanpa harus menunggu APBAP kan. Nah, tetapi nanti segala perubahan ini akan dimasukkan ke sana gitu kan. Tapi diberi ruang untuk dilakukan lebih dahulu. Nah, ketika ruang itu diberikan seharusnya langkah cepat harus segera dilakukan oleh pemerintah Aceh waktu itu. Nah, kita melihat waktu di awal-awal cukup lambat pergerakannya. Bahkan sampai sekarang sebenarnya kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, terlebih misalnya terkait dengan siklus anggaran secara keseluruhan, 1,7 ini kan hanya beberapa persen saja dari total keseluruhan anggaran kita. Iya. Nah, konon lagi kita berbicara sekarang pemerintah Aceh sedang menyiapkan untuk rancangan anggaran 2021. Nah, jangan-jangan kita melihat misalnya dari beberapa catatan kita kemarin proses tender masih tetap jalan. Kemudian tendernya yang lelang di stop, yang non lelangnya dibuka dengan anggaran ratusan juta. Misalnya kayak pengadaan benih itu bahkan sudah sampai 700-an juta. Itu masih ada di LPSI kita lihat. Nah, lagi sibuk-sibuknya melihat yang dokumen yang kita fokus pada angka 1,7, sementara yang lain juga sudah mulai keluyuran entah kemana gitu kan. Nah, konon lagi yang sekarang kemarin baru 2 hari yang lalu sudah mulai Musrembang RKPD di Provinsi Aceh untuk perencanaan 2021. Nah, bagaimana ruang partisipasi di sana? Iya. Bagaimana menyikapi terkait dampak ini? Apakah akan selesai di tahun ini? Kalau nggak selesai, bagaimana langkah apa yang mau diambil oleh pemerintah Aceh untuk tahun berikutnya? Nah, skema ini yang menurut saya dan nggak pernah muncul ke publik, nggak pernah disampaikan juga oleh pemerintah Aceh. Misalnya, rencana jangka pendek kita respon cepat, tanggap JPS, jaringan pengaman sosial dan sebagainya. Jangka menengahnya apa yang sudah disiapkan? Apakah pemerintah Aceh sudah memikirkan apakah perlu perombakan RPJM kita atau arah kebijakan apa yang harus dipersiapkan untuk mengurangi dampak ini? Misalnya kayak beban yang sudah dilimpahkan ke daerah, misalnya kayak mereka yang kehilangan mata pencahariannya di ibu kota atau Jakarta, balik ke Aceh. Misalnya. Artinya itu kan akan jadi tanggung jawab pemerintah Aceh ketika mereka sudah kembali ke Aceh. Langkah apa yang sudah diambil untuk antisipasi itu? Misalnya. Untuk pemulihan ekonomi, bentuknya seperti apa? Apa saja, berapa alokasi anggaran itu yang sama sekali memang nggak dibuka ke publik. DPR sendiri coba ditanyakan soal itu. Mereka tahu nggak? Juga beberapa orang yang kita tanyai, bahkan mereka belum tahu apa rencana jangka menengahnya seperti apa. Terus jangka panjangnya apa yang akan disiapkan oleh pemerintah Aceh ke depan. Jika memang ini, ya kalau kita melihat beberapa catatan yang artikel-artikel yang sudah dikeluarkan oleh beberapa peneliti,
ya 2, 3 tahun, 4 tahun, dan ini akan jangka panjang ke depan, seharusnya langkah-langkah ini sudah harus dipersiapkan. Baik oleh pemerintah pusat maupun kita di sini, di Aceh. Nah, ini yang kenapa kita jadi ragu, takut, kemudian muncul informasi entah dari siapa, bagaimana, dan ketakutan itu terus terjadi, karena pemerintah sendiri tidak memberikan informasi yang betul, tidak menyampaikan langkah-langkah apa yang sudah disiapkan untuk menanggulangi ini. Nah, itu yang menambah ketakutan masyarakat. Gitu. Ya, karena banyak juga seliweran pendapat yang bilang bahwa ternyata ketidakmampuan kita untuk mengelola anggaran dan penanganan COVID ini kan memperlihatkan sebenarnya kualitas pemerintah kita seperti apa. Ya. Dan menurut Abang sendiri sebenarnya cara kalau sudah seperti ini transparansi kita nggak dapat gitu, kita nggak tahu apapun info apakah benar 1,7 triliun. Kalau memang 1,7 itu asalnya dari mana aja dan segala macam. Apa yang bisa dilakukan masyarakat, Bang? Untuk Nah, sebenarnya dorong 1,7 itu kalau teman-teman kemarin ngikut live Musrembang RKPD Provinsi di pidato penutupnya PLT Gubernur sudah jelas disebutkan bahwa 1,7 itu masih di atas kertas, uangnya belum ada. Ya itu lagi. Nah, pemerintah Aceh masih nunggu nih transferan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah defisit cukup besar gitu loh. Nah, ketergantungan juga yang dari pusat, kemudian skema yang lain juga belum terlihat. Kalau nggak salah tadi saya hanya baca sekilas di Serambi Indonesia, Pak Dade menyampaikan juga masih di atas kertas angkanya 1,7. Karena banyak, kita ngomongin misalnya PAD Aceh kan hanya sekitar 2 triliunan gitu ya. Nah, 2 triliunan itu terkumpulnya kapan? Di akhir tahun kan? Ini baru jalan berapa bulan? Sudah efektif berapa yang terkumpul? Nah, kalau hitungan seperti itu. Nah, di pidato penutup kemarin juga disampaikan banyak pemangkasan besar-besaran yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap dana transfer Aceh. Itu yang membuat pemerintah Aceh sepertinya agak sedikit kelimpungan ini. Ya. Sementara ada updatean terbaru nggak, Bang? Kemarin kan katanya DPRA juga mau memanggil gitu Tapa dan dari pihak pemerintah Aceh untuk menjelaskan ini. Itu nggak ada kelanjutan berarti ya, Bang? Kan hanya dipanggil, datang sekda, cerita-cerita, ada warga kita di Malaysia butuh bantuan, kemudian ya hanya cerita. Gitu. Pemerintah DPRA juga tidak menanyakan secara tegas. Ini relokasi anggarannya dari siapa? Ini uang 1,7 triliun, kemudian yang diplotkan untuk jaring pengaman sosial ini penerimanya siapa? Di mana orangnya? Berapa? Nah, itu yang nggak jelas. Muncul lagi simpang siur misalnya kacau balaunya komunikasi di pemerintah provinsi. Kalau teman-teman ngikutin Twitternya pemerintah Aceh itu di hampir setiap dinas itu ada humas, Baitul Mal posting foto tiap hari dengan bantuan-bantuannya, dinas sosial juga begitu, di humas pemerintah Acehnya langsung misalnya ibu atau Pak PLT-nya yang langsung tiap hari diberi porsi untuk sana. Tapi kalau kita tanyakan, siapa penerima sebenarnya? Bagaimana menghindari tumpang tindih antara Baitul Mal, dinas sosial, atau bantuan yang diberikan yang diserahkan oleh ibu PLT atau PLT sendiri atau dinas-dinas terkait lagi yang lainnya. Belum lagi yang sumbangan-sumbangan yang dikumpulkan pribadi dari pejabat kan. Nah, belum lagi berbicara bagaimana menghindari tumpang tindih alokasi bantuan yang dari kabupaten. Belum lagi kita cerita yang dari desa. Bagaimana koordinasi antar para pihak agar bantuan ini tidak tumpang tindih. Itu juga belum dibuka. Kalau kita lihat sebenarnya pemerintah bisa memakai jalur ya mau online kah, mau
di media, kan kita hampir tiap hari melihat pariwara pemerintah. Seharusnya informasi ini disampaikan juga dong. Baik Bang, ini coba kita tracking dulu nih beberapa pertanyaan yang udah ada di chat. Kawan-kawan mungkin bisa sama-sama simak juga. Ini dari Bang Hendra Saputra. Apakah benar sekarang anggaran untuk COVID-19 itu sudah menjadi 4 triliun, bukan 1,7 lagi? Benar tuh Bang informasinya? Iya Bang. Oke, tersambung lagi Bang. Pertanyaan Bang Hendra nih Bang. Ya. Ditanya 4 triliun atau 1,7 lagi? Pak Dade masih ngomongnya di Serambi hari ini itu 1,7. 1,7 masih ya. Nah, walaupun informasi yang beredar kemarin ada suratnya yang beredar SKB Menteri Keuangan dan Mendagri sudah di realokasi anggaran APBA kita diplotkan untuk penanganan COVID itu sekitar 4. Nah, ini kalau dimasukkan sekitar 4, yang 1,7 aja ini belum ada uangnya nih. Apalagi yang 4 ya. Nah, headline di pemberitaan Serambi hari ini tadi sempat saya baca sekilas, pemerintah Aceh masih susun anggaran penanganan COVID, masih susun untuk 1,7 dia masih susun kemana saja. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Norma Susanti ini. Apa langkah yang bisa dilakukan sama CSO nih Bang untuk advokasi anggaran 1,7T ini? Nah, di kita sebenarnya di masyarakat sipil, kenapa masyarakat sipil lebih didorong untuk melakukan pengawasan? Ya karena DPR nggak lakukan itu. Kita sudah berulang kali menyampaikan DPR seharusnya maju di depan untuk mengawasi ya minimal di konstituennya gitu loh. Memastikan siapa saja penerima bantuannya, apakah tumpang tindih, adakah orang yang berhak menerima, belum menerima, gitu loh. Nah, karena pengawasan itu nggak dilakukan, ya sudah seharusnya teman-teman kita di CSO sudah mulai terus menyuarakan ini, kemudian memastikan minimal di lingkungannya sendiri, gitu loh. Terkait penerima manfaat, apakah tumpang tindih atau tidak. Itu satu. Yang kedua, ada nggak orang yang benar-benar layak tapi belum menerima bantuan dari satu sumber pun? Nah, bagaimana? Dan ketika kita sudah memiliki informasi-informasi tersebut, setidaknya kita tinggal mencari jalur mana yang bisa kita pakai untuk menyuarakan ini sampai ke pengambil kebijakan, apa itu di level di provinsi, di kabupaten, atau di tingkat desanya sendiri. Bahkan sebenarnya beberapa desa sudah lebih maju terkait dengan, karena ujung-ujungnya seluruh bantuan maupun itu dari APBN, dari APBA, dari APBK, ujung-ujungnya kan nyampe di desa. Iya. Nah, ketika pemerintah provinsi nggak megang data yang akurat, seharusnya data itu sudah dimiliki oleh desa. Seharusnya ya. Karena di skup yang di tingkat desa, Geci dengan mudah mengidentifikasi warga-warganya. Ya, melalui Kepler kah, dusun kah, gitu ya. Untuk memastikan berapa orang yang benar-benar layak tapi belum menerima, apakah ada bantuan yang sudah tumpang tindih, atau akan ada informasi misalnya ada bantuan baru, mereka sudah punya orang-orangnya untuk diarahkan kemana. Gitu. Seharusnya itu sudah mulai disiapkan sejak jauh-jauh hari. Kita ingin persilakan sama Azharul Husna dulu nih, kayaknya mau bertanya, sudah banyak sekali yang dari tadi ditahan mati ya. Silakan Azharul Husna. Bang ya. Polem, izin tanya ya Bang. Tadi kan Abang sempat bilang 1,7 itu masih di atas kertas, uangnya masih nggak tahu di mana gitu. Tapi kan corona ini udah ditetapkan sebagai bencana. PLT yang bilang. Ya oke. PLT yang bilang, tapi dengarnya dari mulut Abang. Jadi, tapi kan corona ini udah ditetapkan sebagai bencana nasional ya, bencana nasional non alam gitu. Dan skalanya sudah nasional gitu. Untuk Aceh sendiri apa nggak ada jalan gitu ya? Karena uangnya masih di atas kertas, ya masih belum ada
realnya mungkin dalam pemahaman awam kami, untuk Aceh sendiri apa nggak ada jalan yang sah menurut regulasi untuk melakukan ini itu gitu sembari menanti uang 1,7 T gitu, karena virusnya kan bergerak maju Bang, jangan sampai seharusnya menurutku yang positif lebih banyak, uangnya justru belum, kita justru nggak bergerak gitu untuk seharusnya yang ditekan itu pemerintah pusat. Ini bencana nasional kok maksanya pakai dana desa gitu loh. Oke. Provinsi, ya gubernur, DPR, desak pemerintah pusat, ini bencana nasional, masa dipaksa pakai dana desa tanganinya gitu loh. Berarti nggak ada selain mendesak, nggak ada cara lain Bang. Maksudnya kita mungkin ada anggaran lain yang bisa digunakan tapi sah menurut aturan. Nah kita nggak tahu karena sebenarnya gini, di pemerintah Aceh sendiri ini kan awal tahun, yang namanya pendapatan daerah itu kan berjalan dia di pungutnya, apa pajak, apa retribusi, kemudian apa dana transfer juga yang dilakukan secara bertahap. Tapi dana transfer sendiri hingga hari ini tanggal 2 kemarin sudah ada pernyataan lagi berapa persen yang terkait DAU, DAK, bahkan Otsus sendiri, DBH Migas yang dipangkas oleh Menteri Keuangan. Nah, ketika sumber-sumber pendapatan ini berkurang, ya artinya untuk belanja kita juga berkurang, gitu ya. Nah, seharusnya yang kemarin komitmen, misalnya komitmen pemerintah Aceh terkait lelang, dihentikan lelang. Nah, lelang juga belum berhenti. Ini ada yang sudah ketok palu, ini ada yang sudah jalan nih. Ada yang masih tender ulang. Nah, di non tender sendiri, kalau teman-teman lihat kayak pengadaan cenderamata, alat tulis kantor dan sebagainya, bahkan untuk pelatihan masih ada. Kemudian yang kemarin muncul lagi soal komputer, kemudian ada beberapa lagi yang lain terkait AC dan sebagainya. Seharusnya belanja ke sana di stop dulu dong. Kalau ada yang lebih urgent ini, nggak ada uang. Kenapa yang ke sana ada uangnya? Nah, skala prioritas pemerintah Aceh ini juga jadi pertanyaan kita kan. Kalau untuk di sana masih terbatas uangnya, kemudian sementara untuk belanja-belanja yang lain masih ada, ini gimana ceritanya? Misalnya kayak iklan di koran, apa mereka mau tayang nggak dibayar? Atau misalnya baliho besar-besar cetak, apa mereka mau cetak kalau nggak dibayar? Seharusnya uang untuk baliho dan hal-hal yang lain itu dipakai untuk penanganan ini. Gitu. Kalau memang uang kita terbatas gitu ya, seharusnya skala prioritas itu ada. Dan DPR bisa mendesak itu, memastikan itu dilakukan oleh pemerintah Aceh. Nah, kalau DPR pun nggak melakukan itu, kalau DPR pun masih kayak masyarakat sipilnya, hanya bisa mendesak, mendorong, menghimbau, yang digaji. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan via Facebook nih Bang. Cuman sudah kita transfer ke chat kita. Apakah memang ada regulasi khusus yang menyatakan setiap instansi itu memiliki hak masing-masing dalam menyalurkan bantuan? Karena kita lihat setiap instansi sekarang ini itu berlomba-lomba memberikan bantuan, atau pemerintah sendiri tidak punya regulasi untuk itu semua. Gimana Bang? Sebenarnya gini, distribusi bantuan itu kan sudah ada kemarin di Perpu untuk penanganan, ini kan sudah ada sebenarnya. Iya. Fokusnya siapa sudah ada ya. Nah, makanya itu yang kita bilang kemarin. Banyak orang yang sejak awal bahkan berlomba-lomba, misalnya, potong gaji untuk bantuan COVID, potong gaji dan sebagainya. Mereka lebih memilih panggung politik mereka masing-masing ketimbang membuat kebijakan strategis untuk membantu warga. Itu yang celakanya di sana. Nggak di level provinsi, nggak di level kabupaten, bahkan di level nasional. Juga begitu, lihat presiden di kala ini. Mereka bahkan lebih
seneng di jalan lempar sembako dan sebagainya, timbang mengambil kebijakan strategis untuk penanganan ini, mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan wabah ini. Di persoalannya selalu terjebak pada pencitraan politik lagi nih, Bang, ya. Lebih apa yang dibicarakan di nasional sama Aceh kan jauh beda. Soal karung beras juga kan. Bantuan kemarin dari pusat juga terlambat gara-gara karung berasnya telah disablon. Nah, kita kemarin nih mobil sudah antri mau ke daerah, barangnya belum cukup gitu ya, tapi udah launching gitu ya. Ya nunggu cetak dan sebagainya lah ya. Ya artinya kalau kita melihat momentum ini juga lebih difokuskan untuk pencitraan politik dibanding mengambil kebijakan yang strategis. Halo Bang Murtala. Ya. Banyak sekali nih Bang, ada opini juga pendapatnya yang sudah ada dibuat di media juga tentang sebenarnya pandangan Abang terkait dana penanganan COVID ini. Seperti apa Bang? Bisa disampaikan Bang? Sebenarnya begini, sebenarnya yang paling penting sekarang kan mendorong bagaimana kan pemerintah transparan. Kita ini membahasnya apapun kalau mereka tidak mau mendengar, itu kan harus ada pressure group. Ini DPRA diam. Maka saya kira diskusi-diskusi seperti ini malah harus juga menjadi lebih intens dengan melibatkan para pengambil kebijakan. Ini mah kita ajak Kepala Bapeda, DPRA, supaya membuka ruang berpikir mereka. Sehingga kemudian dana ini tidak mereka pikir top down. Selama ini kan mereka pikir top down. Seperti kemarin menyalurkan 60.000 bantuan itu, sembako itu. Apa manfaatnya? Jalur distribusinya jadi panjang dan malah menimbulkan masalah. Mahal. Itu harga per paket bisa 300.000, tapi yang sampai ke masyarakat 153.000. Lainnya kemana? Habis cetak ini, cetak itu. Kenapa nggak dibawa langsung saja diberikan ke masyarakat, catat nama, dikirim, atau minimal kalau nggak punya rekening dikirim ke desa dengan diumumkan di media. Sehingga 200.000 itu akan menjadi daya ungkit ekonomi di kampung-kampung. Mereka belanja. Itu menghidupkan pasar dan lain-lain. Makanya saya katakan, kalau memang kita bersepakat, komponen sipil itu hanya menjadi pressure group bagi pemerintah sekarang ini supaya mereka transparan. Agar dana 1,7 itu, atau katanya 4 miliar, 4T itu, menjadi bukan hanya semacam hanya menjadi alat pemadam kebakaran. Jadi membantu mereka ini. Tapi harus menjadi stimulus ekonomi yang kemudian berputar di masyarakat uang ini kemudian. Jadi artinya uang itu nanti akan membuka lapangan kerja, menghidupkan pasar-pasar tradisional dengan ada belanja, menghidupkan petani karena barangnya dibawa ke pasar. Jadi saya pikir ini Pak Hafid ini harus buat semacam apalah, gerakan masalah atau apalah. Untuk kalau Pak Hafid yang undang DPRA dalam diskusi yang seperti ini, mengundang Pak Gubernur, saya kira akan ada daya tekannya minimal. Jadi saya diundang juga Bang. Saya hari ini diundang juga. Ya itu, makanya kita berharap bahwa bukan hanya membahas di tingkat kita yang mau peduli-peduli ini. Nah, ya nanti malah kita dianggap ini kaum oposisi, ya kan? Jadi harus bagaimana kalian yang di Aceh itu, kebetulan saya bukan lagi warga Aceh, itu harus mendorong bagaimana pemerintah terutama harus peduli bagaimana supaya dana COVID ini memang betul-betul menghasilkan sebuah output nantinya jangka panjang. Ini kesempatan, kalau menurut saya ini kesempatan Aceh untuk merebut pasar. Artinya begini, ini di Medan, orang jualan sayur udah pada bangkrut, orang penanam sayur itu tanam tomat, tanam segala macam sudah bangkrut ini. Kenapa? Karena produksi mereka besar, daya serap pasar kecil, sehingga mereka rugi. Nah, kalau pemerintah Aceh pandai, itu Aceh Tengah itu dijadikan sentra hortikultura, ini kesempatan untuk merebut, karena jalur distribusi ke Aceh kan pendek, sehingga kan jadi lebih murah. Jadi pasar Banda Aceh lagi tidak datang lagi tomat dari Medan, tidak datang telur lagi dari Medan. Cara seperti itu saya pikir yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Dan kita berharap Mata menjadi leading, memimpin sebuah
komponen sipil untuk mendorong itu pejabat-pejabat itu yang SS3 itu jangan buta dan tuli. Mereka kan sekarang buta dan tuli. Tiba-tiba mereka bantu masyarakat 10 kilogram beras, bantu sarden, bantu intermi. Buat apa itu? Kan berarti kan cara pandang mereka dengan begini kan menjadi proyek. Mereka dapat untung, dapat fee, dapat ini. Itu yang saya pikir yang perlu kita tekankan, bahwa ke depan 1,7 itu jangan jadi proyek. Harus memang benar-benar mempunyai daya ungkit ekonomi dan membebaskan Aceh daripada malapetaka besar setelah bala COVID-19 ini berakhir. Jadi ada entry point. Jadi begini, Cina itu kita harus belajar dari negara-negara lain bahwa musibah itu malah mendatangkan sesuatu yang besar kemudian. Jadi pikirnya panjang-panjang gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bang Murtalamuddin. Keluh kesahnya tersampaikan. Semoga ini menarik sebenarnya temanya. Kalau dari kita mewakili CSO aja ini mungkin akan lebih menarik jika ada pemangku kebijakan juga yang kita undang untuk bisa berbicara di sini. Itu evaluasi kita juga nih dalam diskusi ini. Ya minimal DPR lah ya. Ya minimal DPR. Minimal mungkin DPR lah. Ya, menarik tuh. Ini dipertimbangkan nih, silakan nih tim diskusi satuan ya. Oke, selanjutnya ini, iya ada yang bertanya juga, pengalokasian dana desa untuk COVID-19 ini kan seharusnya sudah diberikan sejak bulan April sampai Juni. Nah, sampai hari ini di desa-desa di Aceh Timur itu belum terrealisasikan. Contohnya Kecamatan Penarun. Pihak pendamping kecamatan mengatakan harus ada surat edaran dari bupati dulu baru bisa diupload anggarannya. Jadi bagaimana itu Bang? Sedangkan sudah jelas di Permendes PDTR nomor 6 tahun 2020. Nah, ini lagi masalah. Oke Bang, itu pertanyaannya Bang. Desa lain kenapa bisa? Kecilnya ada coba tanya ke desa lain. Tanya ke kecil ya. Oke, ini banyak sekali menyarankan nih. Kak Norma juga bilang, ke depan coba aja DPRA untuk menjadi salah satu narasumber diskusi satuan, termasuk dari Bapeda juga. Nah, terus Bang Hendra ini menariknya. Ada angkutan logistik juga dilakukan oleh TNI dengan menggunakan Reo. Nah, itu dia. Ntar kita kasih tahu ke Bang Murtala. Ini nggak ditanggapi dari Bang Murtala ya. Ada angkutan logistik itu yang ada masyarakat mendapati angkutan logistik itu diangkut sama TNI gitu, menggunakan Reo. Oke. Terus Bang Andi juga, semua keluh kesah terkait dengan dana COVID sudah kita dengar, baik dari CSO dan publik. Sekarang apa yang sudah dirumuskan sebagai strategi taktis oleh Mata? Nah, ini Matanya yang ditanya nih Bang. Nah, di kita sendiri sebenarnya dalam anggaran terkait COVID ini tidak hanya dari yang pemerintah provinsi, kabupaten, dan bahkan dari teman-teman nasional, di jaringan nasional sendiri sudah coba menyiapkan formula pemantauan dan dalam waktu dekat ini akan kita lakukan pemantauan terkait penyaluran bantuan tersebut. Walaupun tidak semasif yang bisa dilakukan oleh DPR sebenarnya. Ya. Karena di DPR di tiap jenjangnya kan bahkan sampai konstituen di bawah dia punya jaringan. Seharusnya fungsi pengawasan di sana yang harus didorong lebih kuat ya. Tapi ya karena wakil kita juga nggak melakukan itu, di kita ya seperti biasa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Ya mengambil pilot project atau titik sampel tertentu untuk melihat seberapa efektifkah bantuan-bantuan tersebut bisa tersalurkan, apakah sesuai dengan yang disampaikan dan sebagainya. Mungkin arahnya ke sana. Dan di tataran yang lain sebenarnya dengan pengambil kebijakan sendiri sebenarnya kita sudah mencoba beberapa kali untuk ya walaupun masih beralasan belum bisa bertemu dan sebagainya karena masih jaga jarak, walaupun alasan itu dikemukakan ya kayak Musrembang kemarin ruang partisipasi juga nggak diberikan walaupun hanya online, kita hanya bisa nonton juga kan, nggak bisa berkomentar, nggak bisa apapun, dokumen-dokumen perencanaannya juga nggak bisa dibuka. Nah
ketika alasan itu terus dipakai, sebenarnya sampai hari ini, karena pertanyaan tadi di awal, langkah strategis apa yang mau dilakukan oleh pemerintah Aceh itu yang sebenarnya kita mau sampaikan. Nah, terkait misalnya jangka pendeknya terkait dengan bantuan dan sebagainya, oke. Yang dilakukan masyarakat sipil terkait dengan pemantauan dan sebagainya, memastikan bantuan-bantuan ini sampai. Kemudian di jangka menengahnya, kita di masyarakat sipil sendiri, di mata sendiri khususnya, dalam beberapa pertemuan terakhir, walaupun dengan tim yang sangat-sangat terbatas bertemunya, sudah mulai melihat apakah masih cukup relevan RPJM Aceh ini dicapai. Gitu. Berapa lama lagi waktu ini? Nah, jika nggak mungkin, jangan sampai dipaksakan program-program yang nggak akan bisa dicapai outputnya itu. Apakah masih mungkin relevan untuk direvisi? Jika masih mungkin, mana poin-poin yang mau direvisi? Mana yang mau dicapai, mana yang mau direvisi? Itu langkah menengah yang seharusnya saya pikir pemerintah Aceh harus mulai menyiapkan itu. Apakah perlu dirubah sampai 50-60% Halo Bung Hafiz. dampak wabah ini? Nah, itu juga yang mungkin perlu dipersiapkan di pemerintah Aceh sendiri. Oke, siap Bang. Berarti rencananya juga harus jangka panjang ya, jangan istilah Bang Murtalamudin cuma pemadam kebakaran aja gitu ya. Ya. Oke. Tadi ada yang mau bertanya? Ada muncul suara tadi? Siapa ya? Oke, Ya, kita persilakan aja. Oke. Halo. Halo, tersambung, silakan. Iya, kita kan belum mendengar dan belum menerima jawaban apa yang disampaikan oleh narasumber. Ini kan narasumber juga bertanya seperti yang kita tanya, apakah dia menghimpun informasi dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan adalah, apa langkah konkret dan strategis ketika ada penguasaan-penguasaan yang akan kita lakukan ke depan. Ini kita sudah terlalu banyak mendengar keluh kesah dari LSM, kemudian dari publik, dari netizen, dan lain sebagainya. Sementara dari diskusi ini, apa yang mau kita bisa lakukan ke depan? Langkah strategis apa yang mau kita lakukan? Misalnya gini, langkah strategisnya sangat simpel. Misalnya, Mata membuat semacam posko pengaduan. Enggak, gini. Langkah strategis kita atau langkah strategis Mata? Langkah strategis Mata misalnya sebagai... Langkah strategis Mata saya sudah sampaikan tadi, kita akan lakukan pengawasan dalam yang bisa dilakukan pengawasan ini. Iya, kalau misalnya jawabannya seperti itu kan penguasa sangat normatif. Misalnya mendorong DPRA, kemudian meminta pemerintah... Tidak, pengawasan distribusi bantuan ke grassroots. Artinya harus ada satu langkah konkret, misalnya Mata dalam waktu dekat ini akan membentuk satu posko pengaduan publik, misalnya. Itu lebih tegas, artinya ada satu langkah konkret yang dilakukan oleh lembaga-lembaga anti korupsi. Banyak LSM di Banda Aceh itu, kenapa nggak diajak kerjasama untuk membuat satu posko pengaduan korupsi misalnya. Jadi kalau mendorong pemerintah, kita udah tahu pemerintah seperti ini, udah tahu DPRA seperti ini. Dari dulu begini, kita tahu betul itu misalnya, pemerintah begini, kemudian DPR begitu. Langkah konkret yang mau kita lakukan itu apa? Makanya saya pikir, saya bukan pesimis, tetapi apakah yang ingin saya tanyakan, ada nggak misalnya pekerja-pekerja anti korupsi yang serius untuk melakukan langkah-langkah yang taktis dan strategis itu. Kalau misalnya kita hanya bisa membuat statement di media, kemudian hanya mendorong, kemudian melakukan kajian-kajian, kemudian mempublis, ini sudah lama, itu gerakan-gerakan yang sudah biasa sudah kita lakukan. Tetapi yang ingin kita lakukan ke depan dalam waktu dekat ini, dengan situasi yang darurat seperti ini, apa yang mau kita sampaikan ke publik? Artinya kepercayaan trust publik untuk SCSO ini apa yang mau kita berikan dalam waktu yang dekat ini? Makanya saya pikir ada beberapa lembaga anti korupsi di Aceh itu coba dibicarakan membuat posko publik terbuka untuk pengaduan korupsi. Jangan di kantor, buatlah di jalan misalnya. Atau misalnya buat semacam posko darurat di depan kantor gubernur, dan di situ disediakan fasilitas, siapapun yang merasa ada indikasi korupsi laporkan ke posko itu. Ajak semua beberapa CSO yang... Polisi kayaknya sudah buka lah posko pengaduan. Di mana? Bahkan nomor teleponnya juga sudah ada ya.
Makanya hal-hal Gak seperti itu berani, apa gak percaya polisi atau gimana? Enggak, ini bukan. Yang Iya, tadi iya. misalnya satu sisi kita tidak percaya polisi, tapi satu sisi kita suruh hubungi polisi. Ini kan gimana? Sebenarnya saya pikir kita ada langkah konkret yang apa? Saya belum dengar itu. Dari tadi misalnya ini diskusi kita. Dari tadi saya dengar misalnya Bung Hafiz ngomong misalnya dari pernyataan ini, dari pernyataan itu, hanya merangkum informasi dari media, dari ini, dari itu. Tetapi apa yang kita mau tawarkan dari diskusi ini? Itu mungkin itu sebagai sebagai unek-unek saya, karena semua kita khawatir sebenarnya pada proses penganggaran yang kecolongan nanti. Semua kita khawatir. Kan juga merepet. Boleh ngomong nggak? Kalau Boleh ngomong nggak? Oke, udah selesai. Satu Boleh persatu ngomong dong. nggak? Siap Satu persatu Andi. dong. Oke, lanjut. Bang Andi. Nggak mungkin Kak. Siap Andi. Oke, baik. Pelan-pelan dong. Oke, Ini gini. moderator ntar kebingungan nih. Cepat. Andi cepat ngomongnya, Jawa Ali. Oke, Bang Andi udah kelar ya. Terima kasih Bang, sarannya itu luar biasa, pengen ada aksi nyata dari kita-kita ya. Dan tadi ada selentingan juga di chat tuh, katanya kalau memang langsung pengen ngadu ke polisi soal kinerja pemerintah menangani corona, itu Mahazal Abdullah tuh udah dipolisikan tuh gara-gara ngadu. Berarti artinya perlu kerjasama yang nggak sendirian nih, ada kerjasama kolektif juga dari teman-teman CSO. Oke Kak, Orma. Sebenarnya kalau Bang Andi tadi menanyakan yang di mata sendiri, sebenarnya mata yang saya sudah sampaikan tadi di awal, dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pemantauan distribusi bantuan itu terkait siapa nama-nama yang menerima bantuan di level desa, tepat enggak dan sebagainya ya. Itu yang dalam waktu dekat ini yang akan kita lakukan. Waktu yang mungkin kita lakukan ya. Nah, kita juga buka ruang seluas-luasnya jika ada teman-teman CSO lain sebenarnya yang karena di kita sendiri ya menurutku ruang untuk duduk merumuskan ini juga sudah mulai jarang ya. Mau ngelakuin apa? Makanya kalau ada teman-teman kayak kemarin juga ya teman-teman CSO kan melakukan ya ada bentuk posko dan sebagainya juga ada teman-teman ya. Tapi kalau di mata sendiri, ya kita tetap fokus di isu pengawasan. Cuma titik-titiknya itu yang belum kita tentukan. Titik-titik pemantauan dalam waktu dekat ini. Ya, karena di dasar juga transparansi itu. Kalau yang ditanyakan adalah apa yang bisa kita lakukan, kita termasuk Bung Andi dan kita semua kan. Itu yang mungkin yang harus dirumuskan strategi di akhir diskusi ini. Oke. Lanjut ke kanan. Tadi ada suaranya ya? Iya. Ada, aku tunggu kalian jangan puasa makin banyak ngomong. Silakan Kak. Dulu Kak sambil buka. Ya aku udah sambil ngeteh nih gara-gara lama kali puasanya pun. Oke Kak, gimana tanggapannya Kak Norma? Silakan. Pertama kan, yang sepengetahuan aku, tapi aku nggak ingat jelas, bahwa memang ada aturan yang mengatakan kalau dalam situasi bencana, maka dana taktis yang disediakan itu bisa diambil dari beberapa sumber. Dan seingat aku itu juga pernah disampaikan oleh Pak, siapa tuh yang ombudsman? Pak Takwadin di dalam tulisannya yang disebar di media sosial. Cuman aku lupa kebijakan apa. Mungkin kayaknya di kebijakan Undang-Undang 24 2007 kalau aku nggak salah. Nah, dan sebenarnya aku juga nggak terlalu punya pengetahuan seperti Hafiz bilang tadi bahwa kalau ini bencana nasional maka harusnya nasional yang kemudian menurunkan anggaran. Kenapa harus pakai anggaran provinsi atau kabupaten atau bahkan sampai dana desa? Karena menurutku kita harus mulai merubah cara pandang untuk melihat situasinya memang bukan hanya sekedar bencana nasional seperti yang dibayangkan, tapi ini memang bencana yang sangat global yang kemudian butuh energi semua level, termasuk tingkat desa. Karena sebenarnya kalau mau dibilang kan itu adalah sumber-sumber daya pemerintah yang ada, bahkan dana desa itu pun punya pemerintah. Nah, titik pentingnya adalah untuk LSM, untuk CSO adalah bagaimana kemudian kita memastikan dananya digunakan dengan tepat, kan gitu.
bahwa ketika disebutkan orang-orang penerima bantuan sembako, menerima, aku agak risih menggunakan bantuan, karena itu harusnya bukan bantuan, itu hak harusnya kan. Logistik yang diberikan oleh pemerintah itu siapa saja, seperti Hafiz bilang tadi. Dan aku mendengar dari selentingan bahwa sebenarnya data ini memang tidak ada. Nah, di sini letak peran yang harus dilakukan oleh teman-teman CSO. Termasuk mungkin menurutku adalah ketika kita lihat ini kan penyaluran logistik ini rentan sekali dengan konflik sosial jadinya. Karena pendistribusiannya yang tidak terjadi. Dan sampai hari ini saja sebenarnya ketika kemarin aku coba tanya gimana rencana kerjanya gugus tugas Aceh yang berjalan, yang sudah diputuskan, Mata bagian dari antara gugus tugas tuh kayaknya. Enggak, kita sudah ada SK baru dong. Nama kita udah dicoret. Udah protes lah kan, Mata udah protes. Tapi forum LSM masih ada di situ dan beberapa teman LSM aku lihat ada namanya di situ. Nah ini juga nggak jelas. Kata Pak Handi bahwa mereka mengadopsi secara utuh protokoler yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Nah problemnya adalah COVID ini tidak hanya berdampak secara kesehatan, tapi dia berdampak luas, ekonomi, sosial, dan bahkan terhadap perempuan juga sebagai kelompok rentan adalah anak juga menjadi penting. Nah, aku melihat bahwa memang ada tingkat menurun daya advokasinya kita di CSO. Ya mungkin memang situasinya membuat kita juga memang perlu berpikir itu banyak sepakat. untuk rumah. Menurutnya gaya advokasi. Ya kita kan selalu sekata Andi. Kok harus lihat itulah. Satu tim enggak? Makanya aku kangen si Norma udah lama nggak ketemu di sini. Jadi harusnya menurutku kalau kemudian beberapa orang sudah bisa merasa bahwa ini sudah mulai jalan di tempat, ya mari kita lakukan semampu yang kita bisa lakukan, terutama yang mendorong pihak legislatif untuk bisa menjalankan tupoksinya. Kan mereka punya peran-peran yang selama ini mandul sekali. Tidak ada pengawasan yang jelas, tidak ada Mereka sudah bentuk tim tugas itu Kak. Udah ada orang-orangnya bahkan SK-nya. Iya, untuk urusan tim tugas itu terus ke depan apa gitu kan harus dilihat kan. Apa cukup dengan nama-nama nempel di tim tugas aja terus itu yang kita bilang. Kok mau untuk memantau anggaran harus ada nama orang, bukankah setiap orang anggota dewan itu bertanggung jawab setiap rupiah? Ya, nah itu yang kadang mungkin ini positifku lah ya berpikir, mungkin ini yang tidak terlalu dipahami, sehingga harusnya mereka itu bertanggung jawab, mereka itu punya hak untuk bertanya dalam fungsi pengawasan kepada eksekutif kemana setiap sen dilakukan. Maka aku bilang tadi kita juga nggak pernah tahu untuk layanan dasar, untuk kebutuhan langsung berapa banyak dialokasikan, untuk informasi berapa banyak diinformasikan, untuk dana kesehatan berapa banyak dialokasikan. Itu kan nggak pernah ada peta data uang itu. Dan menurutku itu bukan karena uangnya belum ada. Di atas meja pun kertas-kertas itu harus sudah ada coret-coretannya gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan sehingga jelas 1,7 T itu dilempar ke bagian apa saja. Nah, jika kemudian pihak legislatif tidak terlalu kuat menjalankan fungsinya dan CSO juga lemah dalam mendukung melakukan advokasi, maka ya memang konsekuensinya adalah kebebasan si eksekutif bisa menjalankan segalanya dengan versi mereka yang bisa jadi mungkin tanganmu tupis ngapain kok pegang muka aku ya ngapain lanjut. Jadi siapa yang mau kita mulai dengan, jadi pertanyaan Andi tadi, aku pikir bukan untuk Mata, untuk kita. Untuk kita jadi karena narasumbernya. Makanya aku tanya tadi Bang Andi, ini siapa? Kita atau Mata? Mata dibilang kan. Oke, Mata punya. Untuk Mata, karena kan leadingnya korupsi kan Mata, nanti baru. Ya. Tapi problemnya bukan hanya di korupsi, problem hari ini yang harus kita
ketidakjelasan anggaran, mumpung saja hari ini si Afis yang diajak untuk jadi narasumber. Proses pembagian distribusi di lapangan juga tidak terlalu baik. Proses pendataan juga tidak berjalan dengan baik. Kalau kita bicara soal, tadi ada yang disebutkan, kita harus melihat dari ini sudah pada masa bencana, bagaimana kemudian pemerintah mendorong rencana aksi setelah bencana, pada masa tahap pemulihan. Ini juga perlu dilihat. Secara ekonomi juga besar sekali. Nah, menurutku malah kerjanya tidak lagi menjadi sektoral. Kerjanya adalah kerja komprehensif yang masing-masing kita memang perlu, kali ini memang jangan-jangan ini ujian juga buat teman-teman CSO. Ini jangan-jangan menjadi hal yang perlu kita tangani lagi bersama-sama untuk membuat kita bisa bergerak lagi. Gitu. Nah, tadi Hendra sudah oke kan gitu. Oke, ke depan diskusinya mungkin kita bisa buat lebih besar dengan melibatkan DPRA atau Bapeda atau bahkan ketua gugus tugas gitu. Dan kalau ini kemudian kita jadikan kerja pertama sebagai masyarakat sipil, mungkin kurasa ini akan jauh lebih kuat sehingga berbagai pihak tahu bahwa elemen CSO itu masih ada dengan semua keterbatasannya, dia masih melakukan sesuatu sebagai mandatnya gitu. Nggak perlu besar-besar kali, nggak perlu yang heboh segala macam karena memang kita juga punya keterbatasan hari ini. Kita semua berada pada kelompok orang baru miskin nih loh. Orang miskin baru ya, karena ada punya kondisi yang sulit sehingga kemudian kita juga terpapar. Kan apesnya kemudian kita nggak masuk pada kategori penerima bantuan atau jangan-jangan ada dan kita yang sudah menerima bantuan. Nah, bagaimana kemudian proses ini juga kita mulai dengan diri kita melakukan pendataan misalnya ke tetangga, siapa yang kemudian nggak dapat bantuan, apakah kemudian dia peserta PKH, kalau dia nggak bisa PKH, bagaimana dengan pekerjaannya. Nah, proses mendata itu juga kemudian kita juga jarang melakukan itu, walaupun di tingkat kita dan 40 rumah kiri, 40 rumah kanan gitu, kayak menanggung dosa. Jadi menurutku, menurutku kan, abang moderator kan, gimana kita mau mulai langkah awal kita ini apa next? Karena kalau enggak diskusi kalian. Moderator disampaikan, bukan abang narasumber. Abang moderator yang menggerakkan bahwa jika ada satu hal sama saya perananya. Besar sekali bebannya, Kak. Lakukan bersama-sama dengan konkret, terukur. Walaupun gerakannya nggak besar, nggak apa-apa, karena untuk memulai itu cukup dengan berapa yang ada aja dulu menurutku, gitu. Sambil kita kemudian mengumpulkan tenaga lain, mengumpulkan datanya juga, karena ya situasinya memang sulit sih sebenarnya. Terima kasih ya Kak Norma, ya beban ternyata tim diskusi Sabtuan punya beban baru nih, bikin rencana tidak lanjut. Iya dong, harus itu. Rencana tidak lanjut ya. Semoga ada aksi nyata selain diskusi ini ya, habis ini. Ini sudah banyak sekali partisipan yang mampir di diskusi Sabtuan. Cuman saya ngelihat ada Mahzal Abdullah di sini, Ketua HMI yang tempo hari ya tersangkut perkara hukum ya, karena kritik kinerja pemerintah terkait penanganan COVID. Mahzal, silakan. Kita menanti-nantikan suaramu. Oke, terima kasih Bang. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya melihat diskusinya menarik dan didominasi oleh senior-senior yang memang sudah sangat expert dan yang membicarakan tentang hari ini kan. Ya, saya mau hadir di sini. Saya lebih banyak menyerap ilmu karena memang saya masih sangat fakir, cuman saya juga mendiskusikan keadaan saya di sini karena kawan-kawan di sana mungkin ada yang misinformasi dari saya hari ini. Keadaan saya hari ini alhamdulillah aman-aman saja, baik. Kita juga siap untuk membela kebenaran, biarpun sering bahasa kriminalisasi untuk kita, dalam artian status saya kemarin berkat advokasi terutamanya dari Bang Syahrul LBH Banda Aceh dan kawan-kawan HMI dan juga aktivis LSM lainnya, dari hasil pernyataan Satreskrim Polres PD kemarin baru dia utarakan bahwa
status kita itu tidak memenuhi unsur ITE yang dituduhkan pada statusku itu. Mungkin saya lihat pun kita sedang, karena bicara kita mungkin agak lancang, merusaklah dapur beberapa oknum tuh bang. Awalnya, kan? Tapi berkat dukungan kawan-kawan dan senior-senior yang di sini, harapannya kita tetap kritis, dan saya rasa nilai-nilai kritis di mahasiswa PD dan Aceh tidak akan mati, biarpun ini bagian dari kriminalisasi. Itu saja bang, saya mau dengar nih cerahan dan syarahan luar biasa dari senior-senior di sini. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Zal, sukses. Jangan mundur ya. Walaupun sudah diterpa satu masalah. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi sebenarnya, karena ada beberapa orang yang bersuara sendiri. Kita tidak ada konsolidasi bersama untuk membantu mengawasi ini semua. Akhirnya kan susah kan akhirnya. Makanya tadi menarik di Dekat Norma, sebenarnya ini kerja kolektif kita para CSO ini duduk lagi bersama membahas sebenarnya apa upaya konkret yang bisa kita lakukan untuk ikut mengawasi penanganan COVID-19 oleh pemerintah Aceh ini. Baik, ini diskusi tadi kita targetkan selesai pukul 16.00, tapi karena beberapa alasan diperpanjang sampai 16.30, mungkin 5 menit lagi waktu. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita minta statement penutup dari Bang Hafid? Aku nggak ada pertanyaan khusus sih, lebih ke tanggapan kali. Terus teman cuma bilang satu, ya pemerintah kita emang udah mentalnya korup kali ya. Jadi nggak ada tuh kita tiba-tiba ngarepin pas masa mereka lagi bencana gini, terus mereka jadi berbaik hati gitu. Jadi aku cuma itu mikirnya. Jadi memang udah bawaannya korup, mentalnya korup. Memang nggak terlatih ngurus rakyat hari-harinya gitu. Terus di masa bencana ini terus kita tiba-tiba berharap mereka jadi apa ya, mau jadi baik, mau berharap mereka tiba-tiba jadi becus gitu ngurus anggaran gitu. Aku paling kalau nanya itu mungkin nggak sih dengan mental pejabat kita yang memang hari-harinya tuh korup tuh udah kayak mendarah daging gitu. Kalau nggak korup nggak enak rasanya gitu. Nah, sehingga di masa pandemi atau di masa bencana pun ya korup aja gitu. Malah kalau apa aja yang bisa disetel, diambil untuk kepentingan sendiri, kalau bisa dikorup ya dikorup aja gitu. Makanya dibanding bahasan teknis yang gimana penyaluran uang itu kan udah teknis ya. Pertanyaan dasar aku sih mungkin nggak ya ngarep pejabat kita yang memang dasarnya udah korup itu terus tiba-tiba jadi lempang hatinya di saat masa pandemi ini gitu. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih Fatma. Ya itu jadi hal yang miris juga untuk kita ya. Dikala masyarakat juga bahu-membahu untuk mempertahankan diri dengan segala kekurangannya di tengah pandemi ini. Masih aja kita dengar berita korupsi gitu kan. Kalau di nasional itu kan kita tahu gimana pembahasan Omnibus Law itu terus berlanjut. Kemudian banyak hal lagi yang bikin kita garuk-garuk kepala nih. Ini kan seharusnya nggak ini prioritasnya. Tapi ternyata pemerintah tetap seperti biasa. Makanya dari ini CSO semua yang ngumpul kayaknya di pertemuan ini. Walaupun jadi bahan evaluasi kita juga tadi. Tadi dari Bang Andi bilang jangan hanya berkeluh kesah, tapi harus ada aksi nyata karena CSO bisa melakukan itu. Bang Hafid, ini sudah 16.28. Siapa? Oh, Kak Winnie. Oke. Pertanyaan terakhir kayaknya nih ya, karena waktu juga udah nggak memungkinkan. Kak Winnie, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat pendistribusian bantuan dari pemerintah, terutama yang saya lihat pada saat pendistribusian dana sembako yang 250.000 yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Jadi untuk Aceh Barat sendiri ya, itu banyak sekali pencitraan-pencitraan dari pemerintah, terutamanya pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri ya.
pada saat itu masyarakat disuruh ke kantor bupati karena simbolisnya akan bupati yang menyerahkan, karena ini supaya nampak bahwa ini adalah bantuan pemerintah Aceh Barat gitu. Sementara ini adalah dari dinas sosial. Itu dia yang pertama. Nah, saya dengar berita juga pada kemarin di Metro TV bahwa akan ditindak pemerintah-pemerintah daerah yang mengatasnamakan bantuan ini adalah bantuan dari pemerintah sendiri. Pendistribusian ini menjadi perangkat desa yang menjadi kewalahan untuk mengelis. Nah, siapa saja nama yang harus menerima bantuan sembako yang sebesar 250.000. Saya melihat sangat kasihan jadinya perangkat desa tiba-tiba harus mengumpulkan warga, mengelis lagi. Jadi kan terutama warga-warga desa jadi banyak yang protes kantor desa mengapa mereka tidak menerima. Kemudian ada lagi beberapa oknum yang memberikan bantuan tapi hanya secara simbolis. Jadi disuruh kumpulkan cuma 5 kakak. Nah, itu. Jadi bagaimana peran pemerintah ataupun LSM ataupun CSO untuk mengontrol hal-hal seperti inilah, supaya jangan perangkat yang terkecil menjadi korban amukan dari keluarganya sendiri. Terima kasih. Ya, maaf Kak Winnie, suaranya macet, cuman kita udah tangkap ya tadi poin-poinnya kakak ya tentang soal bingungnya kepala desa untuk mengelis bantuan yang akan diterima sama masyarakatnya. Kemudian juga tadi politik pencitraan juga, banyak oknum yang membagikan bantuan tapi hanya simbolis. Ya, salah satu permasalahan di antara banyak permasalahan lain terkait tentang penyaluran bantuan COVID-19 di Aceh. Oke, baik Bang Hafid Polem, di akhir pertemuan nih, ini udah jam 16.32 dari waktu 2 menit. Kira-kira ada hal yang ingin Abang sampaikan nggak? Ya, selamat berbuka puasa. Selesai. Biar tidak rugi diskusi kita hari ini, harus ada kesimpulannya. Yang pertama kesimpulannya, kita diskusi tiap Sabtu. Jadi libatkan ketua DPR atau ketua gugus tugas atau siapapun, pokoknya ada dari pemerintah, ada dari Segasdi. Jadi ke depan siapa yang bertanggung jawab untuk menghadirkan mereka dalam diskusi ini. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, ada pertemuan CSO dalam minggu ini. Siapa yang fasilitasi atau siapa yang mengkonsolidasikan itu? Mungkin Bu Fatma sama Bu Norma tuh bisa tuh. Jadi biar ada hasil diskusi kita hari ini. Jadi ada pertemuan NGO dalam minggu ini. Jadi nanti siapa yang konsolidasi lah, siapa lah. Nanti kan organisirnya kan Bu Norma tahu. Dan kemudian diskusi Sabtuan itu harus dilibatkan lebih besar lagi. Nanti siapa yang mengundang ketua DPR nanti siapa. Itu mungkin 2 kesimpulan, mungkin ada tambahan lagi biar nggak rugi diskusi kita hari ini. Iya. Memang tadi kan fokus dari Mata memang soal transparansi informasi kan, karena ketika kita sudah tahu ada informasi tentang seberapa besar dananya, dari mana sumbernya, kemana peruntukannya, maka kita kan sudah bisa mengambil fungsi pengawasan dari masyarakat grassroots sendiri gitu untuk melihat kemana dana ini diperuntukkan. Dan pertemuan dengan para CSO ini menarik sebenarnya karena koalisi masyarakat sipil ini kemarin waktu jelang-jelang pemilu sudah sering kumpul, tapi kita nggak tahu juga untuk menyikapi COVID-19 ini apakah akan duduk bersama. Ini tugas yang sangat urgen dilakukan dalam waktu cepat oleh teman-teman CSO. Dan semakin banyak yang sudah bergabung, tapi sayang sekali, mohon maaf kepada kawan-kawan yang memang ingin berpartisipasi lebih banyak. Ke depan akan ada diskusi Sabtuan lagi dengan tema-tema yang beragam. Berarti udah ini ya, habis. Oke, terima kasih. Mohon maaf semua untuk kawan-kawan yang baru aja mampir. Terima kasih banyak Bang Hafid Polem. Ya Bang, ini diskusinya betul-betul langsung. Seru sekali diskusinya. Semoga juga tetap ada masukan. Dan kami juga tim diskusi Sabtuan memohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam menyelenggarakan diskusi ini. Lain kali kita akan undang dari pihak pemangku kebijakan juga, itu acara Wisna. Oke, banyak catatan yang kita dapat hari ini, tapi
secara total kami pengen mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi wawasan juga dan menjadi poin-poin masukan kita terhadap pemerintah ke depannya. Saya Fuadi Mardatillah, mohon pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.